Shalom sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Sabda Bapa Surgawi. Renungan firman Tuhan pagi hari ini buat kita yang terambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat 2, lalu nanti diteruskan dengan ayat 3 dan juga sampai ayat 9. Saya bacakan dua ayat buat kita pagi hari ini, yaitu ayat 1 dan ayat 2. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dari ayat 1 sampai 2 ini kita lihat isi daripada dua ayat ini menjelaskan, menceritakan di mana dalam perjanjian lama Allah sering menyampaikan pesan kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel memilih apakah mereka memilih hidup di atas kutuk atau di atas berkat. Saudaraku yang saya kasihi, tentu Tuhan selalu mengharapkan orang Israel, orang-orang percaya, supaya hidup di atas berkat-berkat Tuhan. Saudaraku, untuk itu saya ambil tema dari renungan kita pada pagi hari ini, bebas atau hidup yang bebas dari kutuk. Hidup yang bebas dari kutuk. Saudaraku, saya percaya saudara dan saya tidak ada seorang pun yang menginginkan hidupnya di bawah tekanan kutuk. Tapi kita, pertanyaan adalah bagaimana supaya kita dan hidup kita bebas dari kutuk. Di dalam ayat ini ada 3 langkah menjadi langkah yang harus kita lalui untuk bebas dari segala kutuk. Yang pertama ada di dalam ayat 1. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperintahkan kepadamu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, karena kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Yang pertama, proses atau langkah untuk kita bebas dari kutuk, yang pertama adalah menjadi sadar atau menyadari keberdosaan, menyadari ketidaklayakan, menyadari hidup kita berada dan bahkan juga hidup kita di dalam keberdosaan. Nah, dari kesadaran inilah kita mulai dituntut untuk keluar dari keberdosaan itu, menyadari keberdosaan kepada Tuhan. Lalu yang kedua di dalam ayat 2, apabila engkau berbalik kepada Tuhan. Kesadaran akan keberdosaan itu baru langkah awal. Tapi langkah kedua, apakah kesadaran akan keberdosaan, apakah kesadaran ketidaklayakan di hadapan Tuhan itu membuat kita berbalik? Dalam arti berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, mengakui keperdosaannya, mengakui ketidaklayakannya, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga hubungan kita bukan lagi kepada dosa itu, tapi kepada Tuhan. Itu langkah kedua. Yang pertama menyadari keberdosaan, yang kedua adalah berbalik arah kepada Tuhan, dan juga memberikan Tuhan yang menjadi penentu di dalam arah hidup saudara dan saya. Dan ketika saudaraku masih di dalam ayat 2 itu, dan mendengar suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, mendengar suara Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, yang selama ini hanya mendengar pengaruh-pengaruh dosa, hanya mendengar bujukan-bujukan untuk berdosa. Tapi ketika kita sadar
dan berbalik kepada Allah. Lalu kita mendengar suara Allah, berarti mendengar firman Allah, mencintai firman Allah. Itu langkah yang ketiga untuk bebas dari kutuk. Lalu apa yang kita dapatkan? Apa yang terjadi? Maka katanya di dalam ayat 3, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Yang terjadi ketika kita menyadari keberdosaan, ketika kita berpaling kepada Allah, ketika kita peka mendengar suara Allah atau kebenaran firman Allah, maka ini menjadi akibat. Yang pertama, terjadi pemulihan keadaan hidup. Maka Tuhan Allahmu memulihkan keadaanmu yang tadinya dibenci oleh Tuhan karena dosamu, sekarang disayangi dan menjadi anak kesayangan daripada Allah sendiri. Terjadi pemulihan keadaan dalam hidup saudara dan saya. Untuk itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada cara untuk kita bebas dari kutuk itu, kecuali tadi menyadari keberdosaan, dan yang kedua berpaling kepada Tuhan, dan juga mendengar suara Tuhan atau firman Allah. Pemulihan terjadi, yaitu pemulihan keadaan. Yang kedua yang terjadi di dalam ayat 6, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Yang kedua, terjadi pembaharuan hidup. Di sini ada kata sunat hati. Pembaharuan hidup, diputuskan kecenderungan berdosa, diputuskan kecenderungan kita berbuat dosa, diputuskan hubungan kita kepada kegemaran berbuat dosa, kepada kegemaran berbuat jahat, diperbaharui hidup saudara dan saya, sehingga menjadi orang yang mengasihi Tuhan, sehingga menjadi orang yang memuliakan Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dikatakan situ, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan keturunanmu. Maksudnya Tuhanlah yang memperbaharui hidup saudara dan saya, sehingga menjadi hidup yang baru, hidup yang dipulihkan, hidup yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Yang ketiga yang terjadi ketika hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, di dalam ayat 9, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan segala kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dan buah kandunganmu, dan hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau, dan dalam keberuntunganmu seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Yang ketiga saudaraku, apa yang terjadi ketika orang menyadari keberdosaan? Apa yang terjadi ketika orang berpaling kepada Tuhan? Apa yang terjadi ketika orang mendengar suara firman Tuhan? Yang ketiga, terjadi perbaikan kebutuhan hidup. Saudaraku, kebutuhan hidup dijelaskan di sana bahwa Allah akan melimpahi. Luar biasa, melimpahi berarti mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Yaitu lewat apa? Pekerjaanmu, bahkan dalam buah kandunganmu itu anak-anakmu, dan juga hasil ternakmu dan hasil bumimu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ini berbicara masalah kebutuhan hidup. Ini berbicara masalah finansial, di mana usahamu, peternakanmu, perkebunanmu diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah. Dan itu terbukti bagi bangsa Israel
diberkati usaha, diberkati pertanian, diberkati perkebunan, diberkati peternakan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, berkatnya ada kata melimpahi. Ya, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Saudaraku, dalam pekerjaan usaha, dalam katakan buah kandungan, berarti anak-anakmu juga diberkati, bahkan juga dalam peternakanmu, dalam pertanianmu. Ini adalah perbaikan kebutuhan hidup. Inilah hidup yang dipulihkan oleh Allah sendiri. Kesimpulannya buat saudara dan saya, Tuhan akan menghalau dirimu. Tuhan akan juga menyelesaikan persoalan hidupmu. Dia akan menghalau kutuk dari hidup saudara dan saya dengan langkah pertama, bahwa menyadari akan keberdosaan, akan ketidaklayakan, lalu berbalik kepada Tuhan, mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, dan bahkan juga dikatakan mendengar suara atau firman Allah, sehingga terjadi pemulihan keadaan saudara dan saya, sehingga terjadi hidupmu diperbaharui menjadi hidup baru, menjadi hidup lahir baru. Dan yang ketiga, memperbaiki kebutuhan hidup saudara dan saya, yaitu dalam segala pekerjaan, usahamu, buah kandunganmu, berarti anak-anakmu diberkati, peternakan dan pertanianmu diberkati oleh Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Allah ini, saya percaya hidup saudara telah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau memberkati kami di pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu terus menguasai hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan memberkati saudara pagi hari ini. Sampai jumpa dalam renungan Sabda Bapa Surgawi di hari yang akan datang. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Bagi Bapak Ibu yang diberkati lewat renungan Sabas ini, Bapak Ibu dapat nge-like, subscribe, bahkan juga komen dan membagikan kepada teman seiman yang lain, sehingga mereka juga diberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Shalom.